Baik, kali ini kita akan membahas tentang sekolah yang belum dibuka dan alasan kenapa sekolah belum dibuka, kenapa masih menerapkan yang namanya daring. Padahal kita lihat pemerintah sudah melakukan pelonggaran terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Mal, pasar, kantor itu sudah dibuka, apalagi sekarang yang dibuka adalah pariwisata. Tapi yang kita hadapi sekarang itu adalah sekolah. Kenapa sekolah itu belum dibuka? Kenapa pembelajaran itu masih menerapkan yang namanya daring? Tidakkah sekolah itu bisa dibuka, disamakan dengan aktivitas yang lainnya seperti mal, pasar, dan kantor dan lain sebagainya? Padahal kalau kita melihat di luar sana di pariwisata itu banyak yang sudah dibuka. Kita juga tidak bisa mengontrol mereka 100% untuk melakukan kegiatan yang namanya protokol kesehatan. Oke, daripada kita bertanya-tanya dan kita selalu menyalahkan pemerintah, coba kita cek kira-kira apa sih alasan dari pemerintah dan apa alasan sekolah itu belum dibuka sampai-sampai kegiatan pembelajaran untuk semester awal ini masih menetapkan yang namanya daring. Yang pertama itu karena COVID-19 itu nyata dan berbahaya. Perlu diketahui semuanya bahwa COVID-19 itu emang ada dan berbahaya. Hanya saja kita lihat di masyarakat banyak yang masih kurang percaya dengan adanya COVID itu. Nah, itulah yang menyebabkan pemerintah masih menutup yang namanya sekolah karena COVID itu nyata. Yang kedua, buat anak kok coba-coba. Kita melihat bahwa anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita tidak mau melihat atau kita tidak mau menjadikan anak itu sebagai bahan percobaan. Kita buka sekolahnya, nanti kalau sudah ada kejadian baru kita tutup lagi. Kita tidak mau mengambil resiko yang besar terhadap generasi penerus bangsa ini. Yang ketiga yaitu sulit mengatur jarak orang di jalanan akibat kerumunan anak sekolah. Mungkin kita sendiri sudah sering melihat bahwa kalau anak-anak itu pulang sekolah ataupun anak-anak itu masuk sekolah, pasti gerombolannya itu sangat banyak sekali. Bisa-bisa kita melihat di jalanan itu kadang-kadang macet karena murid itu pulang sekolah. Untuk mengantisipasi itu karena terlalu banyaknya kerumunan oleh anak sekolahan, maka yang pasti dilakukan adalah dengan melakukan penutupan sekolah, yaitu dengan kata lain sekolah itu belum bisa dibuka sama sekali. Yang keempat yaitu siswa cenderung bergerombol. Nah, pada era pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk menjaga jarak. Tapi kenyataannya, siswa itu sulit diatur untuk menjaga jarak, apalagi anak SD, anak TK, dan lain sebagainya. Mereka itu cenderung bersama teman-teman mereka untuk bermain, belajar, kerjasama, dan lain sebagainya. Kita sangat sulit untuk mengontrol mereka agar mereka tidak bergerombol. Karena kalau mereka bergerombol, salah satu dari mereka yang kena maka semuanya akan kena. Jadi itu salah satu alasan kenapa sekolah itu belum dibuka, mengantisipasi adanya siswa yang terus bergerombol dengan teman-temannya. Yang kelima yaitu menjaga protokol kesehatan itu tidak mudah bagi mereka. Oke, kita bahas di sini bahwa untuk menjaga protokol kesehatan itu memang sangat tidak mudah. Kadang-kadang orang dewasa saja itu menjaga protokol kesehatan itu sulit bagi mereka. Pemerintah sulit untuk menghimbau orang tua untuk selalu melakukan atau menjaga protokol kesehatan. Nah, orang dewasa saja sulit untuk melakukan protokol kesehatan, apalagi anak-anak. Bisa kita bayangkan kalau anak SD disuruh terus-terusan pakai masker, mungkin mereka akan gerah atau mereka dipaksa untuk melakukan protokol kesehatan yang lain. Mereka pasti tidak akan bisa, mereka belum mengerti hal yang kesana, arahnya kesana belum mengerti. Jadi itu sebabnya mereka tidak diberikan masuk sekolah. Yang nomor 6, orang tua tidak akan membiarkan anaknya jadi tumbal penggerak ekonomi. Oke, perlu digarisbawahi di sini adalah kenapa mal, pasar, kantor, dan pariwisata itu dibuka? Karena tujuan utamanya agar apa? Agar ekonomi di Indonesia itu tidak lumpuh sama sekali. Jadi dibukalah pasar, mal, kantor, dan pariwisata. Karena kalau itu tidak dibuka, maka ekonomi kita akan lumpuh sekali. Maka yang dilakukan adalah dengan membuka fasilitas umum itu, kecuali sekolah.
Kenapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi, kalau kita paksakan untuk membuka sekolah, itu akan dampaknya sangat luar biasa. Kita juga tidak akan membiarkan anak-anak penerus bangsa ini nantinya sakit, apalagi ada yang meninggal karena kelalaian kita dalam mengantisipasi COVID-19 ini. Yang nomor 7, sekolah butuh dana besar untuk menyiapkan protokol kesehatan. Oke, lagi-lagi tentang protokol kesehatan. Kalau dipaksakan untuk sekolah dan tidak menggunakan sistem daring, maka sekolah itu wajib melakukan yang namanya protokol kesehatan. Mereka harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi siswa yang masuk sekolah itu harus benar-benar menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Dan masker itu juga tidak boleh digunakan seharian, harus ada waktunya. Jadi sekolah juga harus bisa menyiapkan hal tersebut. Untuk apa? Untuk antisipasi adanya COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini. Jadi kalau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia disuruh melakukan protokol kesehatan, jadi berapa dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi protokol kesehatan itu? Bisa dibayangkan. Uang yang seharusnya kita gunakan untuk kegiatan yang lain, kita gunakan semuanya untuk protokol kesehatan. Jadi sangat tidak efektif. Yang ke-8, satu siswa kena COVID, satu sekolah ditutup. Oke, artinya seperti ini. Karena mereka itu adalah satu sekolah, satu gedung, itu sangat berbahaya bagi mereka. Karena kita tidak tahu, kalau mereka satu saja yang kena, maka semuanya akan terlibat dan semuanya akan kena. Karena dari mereka itu satu kena, satu kelas kena, semuanya pasti kena, termasuk guru-guru. Yang lainnya pasti menyebar dengan cepat karena COVID-19 itu termasuk virus yang sangat penularannya sangat berbahaya, sangat tinggi, sangat cepat juga. Jadi kita sangat tidak bisa mengantisipasi anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi itulah alasan kenapa sekolah itu belum dibuka dan masih menerapkan sistem daring.